Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat walafiat tanpa ada gangguan suatu apapun dan dijauhkan dari wabah yang sedang melanda negeri saat ini. Sebelumnya perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 2 akan membuka jalannya presentasi kali ini. Sebelum lanjut kepada materi, perkenankan saya untuk menyebutkan anggota dari kelompok 2, yaitu yang pertama ada Tiara Zala Halika, kemudian Amaliatus Solihah, kemudian Sela Arinda, dan saya sendiri Saftiqo Nurrahman. Slide pertama. Pada slide pertama ini menampilkan apa sih yang akan kita pelajari pada presentasi kali ini. Pada presentasi kali ini kita akan mempelajari mengenai landasan proses berbasis kompetensi dan penguatan proses melalui metode atau model pembelajaran. Landasan proses berbasis kompetensi ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama kompetensi sikap atau attitude yang dicetuskan oleh Cartwell, kemudian kompetensi keterampilan atau skill yang dicetuskan oleh Jeff Dyer, dan yang ketiga adalah kompetensi pengetahuan atau knowledge yang dicetuskan oleh Benjamin S. Bloom. Kemudian penguatan proses melalui model pembelajaran dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah model tematik terpadu, yang kedua model pendekatan saintifik, yang ketiga discovery learning, yang keempat model problem based learning, dan yang kelima yang terakhir adalah model project based learning. Lanjut ke slide 2, masuki inti materi, yaitu yang pertama landasan proses berbasis kompetensi, yaitu kompetensi sikap atau attitude. Kompetensi sikap atau attitude ini diadopsi dari teori taksonomi pembelajaran oleh Cartwell, yang kemudian biasa disebut dengan affective domain. Tingkatan dalam taksonomi pembelajaran oleh Cartwell ini dibagi menjadi 5 tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan receiving atau menerima, kemudian responding atau respon, kemudian following atau menilai, yang keempat organization atau organisasi, dan yang terakhir yang kelima adalah characterization by a value or value set. Lanjut slide yang ketiga, yaitu landasan proses berbasis kompetensi, yaitu kompetensi keterampilan atau skill. Penjelasan teori keterampilan oleh Jeff Dyer diterjemahkan dari bukunya, yaitu The Innovator DNA, Mastering the 5 Skills of Descriptive Innovators. Sementara tingkatan taksonomi kompetensi skill menurut Jeff Dyer ini ada 5 bagian, yaitu yang pertama adalah observing atau mengamati, kemudian questioning atau menanya, kemudian experimenting atau bereksperimen, kemudian associating atau menghubungkan, dan yang terakhir adalah communicating atau networking, yaitu mengkomunikasikan. Itu saja materi yang saya sampaikan, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Sela Arinda. Baik, saya Sela Arinda akan melanjutkan presentasi dari Saftiqo Nurrahman. Kompetensi yang selanjutnya yaitu kompetensi pengetahuan atau knowledge yang disampaikan oleh Bloom. Untuk mengembangkan ranah pengetahuan pada kurikulum yang sedang berlaku, mengacu pada teori pengetahuan atau knowledge yang disampaikan oleh Bloom. Taksonomi pengetahuan dari Bloom itu terdiri dari 5 bagian. Yang pertama adalah knowing atau mengetahui, yaitu keadaan untuk menghafal dan mengingat informasi yang telah disampaikan pada keadaan sekarang maupun sebelumnya. Yang kedua adalah understanding atau memahami, yaitu memahami konsep dan mampu mendeskripsikan informasi yang telah diterima dengan menggunakan bahasa sendiri. Yang ketiga adalah applying atau menerapkan, yaitu menggunakan pengetahuan atau pemahaman yang telah diperoleh untuk menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. Yang keempat adalah analyzing atau menganalisis, yaitu mengidentifikasi bagian-bagian komponen dari konsep sehingga struktur organisasi dapat mudah dipahami. Yang terakhir adalah evaluating atau mengevaluasi, yaitu memberikan evaluasi atau penilaian terhadap nilai-nilai atau ide yang telah terjadi. Yang selanjutnya adalah penguatan proses melalui model pembelajaran. Yang pertama adalah model pembelajaran tematik. Pada model kali ini sering juga disebut dengan model tematik integratif. Nah, model pembelajaran tematik integratif itu pendidikan hanya sebagai fasilitator dan mediator bagi peserta didik untuk belajar. Pada model ini, mahasiswa belajar secara mandiri dengan didampingi oleh guru. Namun, dalam catatan adalah guru hanya mendampingi, bukan memberikan atau dalam artian memberikan informasi secara sepenuhnya.
Lalu bagaimana siswa dapat memperoleh informasi? Nah, siswa memperoleh informasi didapatkan dari pengalaman yang telah mereka temui. Nah, ada beberapa karakteristik dari model tematik integratif. Yang pertama yaitu holistik. Karakteristik ini yaitu menekankan pada peristiwa atau topik diamati dan dikaji dari beberapa sudut pandang studi. Yang kedua adalah bermakna. Maksudnya adalah pengkajian suatu topik dilakukan dari berbagai sudut pandang atau aspek, sehingga memungkinkan terbentuknya jalinan struktur kognitif yang dimiliki oleh peserta didik. Yang ketiga adalah otentik. Maksudnya yaitu peserta didik memahami hasil belajarnya yang diperoleh dari kegiatan belajar mengajar atau pengalaman mereka, lalu apa yang mereka cari didapatkan dari berbagai sumber. Yang keempat adalah aktif. Maksudnya yaitu pembelajaran tematik dikembangkan berdasarkan pendekatan discovery inquiry, atau peserta didik terlibat aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga ke evaluasinya. Ya, teman-teman, perkenalkan saya Amalia Solihah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pendekatan saintifik serta discovery learning. Nah, jadi pendekatan saintifik dimaksudkan untuk memberikan pemahaman pada peserta didik dalam mengenal dan memahami berbagai materi menggunakan pendekatan yang ilmiah. Nah, kemudian peserta didik diberi arahan bahwa informasi bisa berasal dari mana saja dan kapan saja, tidak hanya bergantung pada apa yang diberikan oleh guru. Jadi peserta didik tidak hanya menunggu informasi dari guru saja, tetapi ia juga bisa mencari informasi lain dan belajar dari situ. Dalam penelitiannya, Majid menyimpulkan bahwa penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran harus memenuhi 3 prinsip utama, yaitu yang pertama, yakni belajar peserta didik aktif. Dalam hal ini termasuk inquiry-based learning atau pembelajaran berbasis penelitian. Kemudian yang kedua, yakni cooperative learning atau belajar berkelompok. Dan yang ketiga, yakni belajar berpusat pada peserta didik. Nah, yang kedua yakni assessment. Assessment yaitu pengukuran kemajuan belajar peserta didik yang dibandingkan dengan target pencapaian tujuan belajar. Kemudian yang ketiga yakni ada keberagaman. Keberagaman mengandung makna bahwa dalam pendekatan ini membawa peserta didik membawa konsekuensi bahwa peserta didik itu unik dan kelompok peserta didik itu pun unik. Materinya pun unik, kemudian instrukturnya pun unik. Jadi pendekatan dan model pengajaran serta konteksnya ini semuanya unik, beragam. Seperti itu. Nah, berdasarkan 3 prinsip tersebut dapat dikorelasikan dengan langkah pendekatan saintifik yang digunakan dalam pembelajaran. Khususnya yakni pembelajaran kurikulum 2013, yaitu mengamati, menanya, mencoba, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta. Kemudian yakni discovery learning. Dalam penelitiannya, Castranova memaparkan 5 strategi yang dapat digunakan agar discovery learning berbeda dengan pengajaran tradisional. 5 perbedaan yang paling mendasar dari model discovery learning yaitu yang pertama, mengedepankan pembelajaran aktif daripada pembelajaran pasif. Yang kedua, belajar lebih berorientasi pada proses daripada isi. Yang ketiga, yakni kegagalan merupakan suatu hal yang penting. Yang keempat, diperlukan umpan balik. Dan yang kelima, pemahaman mendalam. Konsep yang pertama, melalui model discovery learning selama proses pembelajaran, peserta didik dituntut untuk aktif. Model pembelajaran ini menganut prinsip bahwa belajar tidak hanya sekedar menyerap apa yang
sedang dikatakan oleh guru, tetapi peserta didik juga harus secara aktif mencari pengetahuan baru dari manapun, dari siapapun, dan dari kapanpun. Maksud saya, dan kapanpun dari siapapun. Kemudian, yang kedua, yakni fokus pembelajaran bergeser dari menekankan produk akhir ke proses bagaimana muatan pelajaran tersebut dapat dikuasai oleh peserta didik. Fokus dari discovery learning adalah belajar bagaimana menganalisis dan menginterpretasikan informasi untuk memahami apa yang sedang dipelajari, bukan hanya memberikan jawaban yang benar dan menghafal. Yang ketiga, kegagalan dalam discovery learning dipandang sebagai keadaan positif. Model discovery learning mengacu pula dari pengalaman populer Thomas Alva Edison yang mengalami 1.200 kali kegagalan sebelum akhirnya menemukan sebuah desain bola lampu yang sesuai. Nah, melalui kisah Edison ini dapat diyakini bahwa belajar pun dapat diambil dari kegagalan. Oleh karena itu, model discovery learning tidak hanya menekankan pada jawaban benar atau salah, karena para ahli yakin dengan mengalami kegagalan, para peserta didik akan belajar sesuatu yang baru. Kemudian yang keempat, bagian penting dari discovery learning adalah proses umpan balik yang terjadi selama pembelajaran berlangsung. Melalui umpan balik, berupa diskusi dengan rekan maupun dengan guru, pemahaman peserta didik akan meningkat dan pemahamannya pun akan diperdalam lagi. Yang berikutnya yaitu ada problem based learning. Problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah merupakan sebuah model pembelajaran yang menyajikan masalah kontekstual sehingga merangsang para peserta didik untuk belajar. Menurut Majid tahun 2014-162. Jadi maksudnya apa ya teman-teman? Maksudnya yaitu problem based learning ini menggunakan masalah sebagai bahan kajiannya agar para peserta didik dapat belajar dan menyelesaikan masalah tersebut. Tujuan dari penerapan model ini yaitu agar para peserta didik memiliki keterampilan untuk menyelesaikan dan mengatasi masalah tersebut. Gitu ya teman-teman. Yang terakhir yaitu ada project based learning. Kira-kira teman-teman tahu nggak sih project based learning itu apa? Jadi project based learning yaitu pembelajaran berbasis proyek. Adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai medianya. Nah, jadi peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajarnya. Dan pembelajaran berbasis proyek ini dirancang untuk digunakan pada permasalahan kompleks yang diperlukan peserta didik dalam melakukan investigasi dan memahaminya. Keuntungan dari project based learning ini yaitu yang pertama ada meningkatkan motivasi belajar peserta didik, yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan masalah, yang ketiga yaitu membuat peserta didik menjadi lebih aktif, yang keempat meningkatkan kemampuan kolaborasi peserta didik, yang kelima yaitu ada mendorong peserta didik untuk mengembangkan keterampilan komunikasinya dan lain-lain sebagainya. Nah, itu dia pemaparan materi dari kami kelompok 2. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami undur diri, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.